وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa bersama-sama membahas pembahasan yang tentunya penting untuk kita ketahui bersama, yakni perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga waktu yang kita luangkan di kesempatan berbahagia ini bisa diganjar pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terlebih lagi saat ini kita berada di waktu yang sangat mulia, yakni di bulan haram. Bulan apa sekarang? Dzulqa'dah. Bulan urutan ke-11 dari bulan Hijriyah. Cocok? Kalau bulan 11 bulan Milaniah apa namanya? November. Kalau bulan Islam Dzulqa'dah. Nah, itu Pak. Satu bulan ke depan apa namanya? Dzulhijjah. Keluar dari bulan Dzulhijjah tahun baru Muharram. Nah, ini Pak ya. Sayangnya saya tidak bawa hadiah. Coba saya bawa hadiah, saya mau bertanya. Ini hadiahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini bulan Pak, bulan yang paling bagus kita melakukan amalan apapun itu, ya. Bahkan amalan yang mungkin sebagian orang anggap sepele, kasih minggir kayu yang ada di tengah jalan. Karena semua amalan yang dilakukan di bulan haram itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, dilipat gandakannya pahala, jazakallahu khair, juga di bulan ini akan dilipat gandakan juga yang namanya dosa. Na'udzubillah. Ya, makanya hati-hati jamaah sekalian. Jadi bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu di antara 4 bulan haram. Ya, bulan yang paling mulia, yakni bulan haram. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang satu apa? Rajab. Rajab ya. Nah, makanya kita mumpung berada di bulan Dzulqa'dah, ini sekarang sudah hampir pertengahan bulan Dzulqa'dah. Ya, semoga ada waktu nanti kita kajian lagi bulan Dzulhijjah. Kita akan sebutkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah, insyaallah. Jadi sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu Pak terdiri dari 2 kata, Dzul dan Al-Qa'dah. Ya, Dzul, kemudian yang kedua Al-Qa'dah. Bukan Al-Qaidah ya. Dzulqa'dah. Itu bahaya Pak, bisa ditangkap ya. Al-Qaidah ya. Masyaallah. Dzul itu artinya yang memiliki. Jadi namanya Pak Dzul. Za.
saudaranya dal. Dal ada titik di atas, bunyinya za, zu. Bukan paksul. Paksul. Paksul itu sin. Jadi bunyinya zul. Saya rasa jamaah Otban ini sudah mahir ya. Sudah pernah ujian kemarin. Sudah lulus, Masya Allah. Meluluskan diri. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi zul artinya yang memiliki. Qa'dah, al-qa'dah itu qa'ad, itu duduk, diduduki, tempat yang diduduki. Qa'dah, al-qa'dah. Jadi zul qa'dah memiliki sesuatu yang diduduki. Artinya di zaman dahulu itu Pak, orang-orang Arab itu kalau bulan Zulqa'dah itu mereka apa ya, kalau kita mungkin santai-santai di rumah, tidak melakukan aktivitas. Jadi mereka di rumah baring-baring, tidur-tidur, makan-makan, minum-minum, ya. Dan ini kebiasaan masyarakat Arab dahulu Pak. Jadi kalau bulan Zulqa'dah dinamakan bulan Zulqa'dah, itu mereka free, apa namanya, di rumahnya semua Pak. Apa istilahnya kalau begitu Pak? Tidak ada istilahnya. Kalau kita kan ada weekday, ada weekend, ya. Kalau weekend itu istirahat di rumah, tidak ngapa-ngapain. Betul nggak Pak? Tidak baju dinas, tidak pegang pulpen, tidak pegang handphone, ya nggak? Sahih? Itu yang namanya Zulqa'dah. Nah, makanya kita mesti hafal ini Pak, ya. Bahkan mereka orang-orang Arab itu malas keluar perjalanan. Padahal kebiasaan orang Arab itu Pak, mereka sering safar. Orang-orang Arab itu musafir semua, sering keluar. Dan memang mereka pekerjaannya, apalagi notabene orang-orang Mekah, itu mereka penghasilan sehari-hari mereka itu adalah berdagang. Beda orang Madinah. Orang Madinah apa pekerjaannya? Petani. Makanya di Madinah itu Pak banyak kurma. Di Mekah itu nggak ada apa-apa, mereka semua pedagang semua. Dari dulu sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini Pak. Dan bulan Zulqa'dah itu sebelum dinamakan Zulqa'dah ada penamaan yang lain. Itu sering disebut Waronah, bulan Waronah, ya. Disebut juga bulan Al-Hawa. Kalau kita mungkin orang Makassar itu bulan Nakasa. Bugisnya apa Pak? Ada orang Bugis sini? Ada seorang Bugis datang sini tapi tidak hadir. Bulan Nakasa, bulan keramat, bulan yang kalau orang Jawa apa Pak? Jumat apa? Kliwon ya? Kliwon ya? Ya enggak Pak? Ya enggak? Saya salah kalau saya bukan orang Jawa ya. Orang Makassar itu bilang bulan ini bulan Nakasa. Nakasa itu artinya serem, menyeramkan Pak. Mereka itu susah untuk keluar. Kenapa? Identik dengan yang horor-horor. Makanya mereka nggak mau pergi berdagang, nggak mau pergi jualan, nggak mau ada bisnis, nggak mau, pokoknya nggak ada kegiatan Pak. Namanya disebut Zulqa'dah, duduk-duduk saja. Itu. Ini zaman jahiliyah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu Pak umrah 4 kali. Berapa kali? Umrah 4 kali. Hajinya berapa kali? Nabi haji berapa kali? 1 kali. Catat baik-baik. Jadi jangan mentang-mentang, pasti Nabi ini, 100 kali mungkin haji ini. Enggak. Begitupun orang sekarang Pak. Orang Mekah saja yang tetangga dengan Ka'bah
itu belum tentu bisa haji. Paham? Jadi jangan bilang, ini sudah tentu ini haji. Tidak bisa, Pak. Pedagang yang ada di sekitar Masjidil Haram itu tidak bisa enak-enaknya saja langsung pergi haji. Nggak bisa, Pak. Ya, makanya orang yang betul-betul bisa melaksanakan haji itu orang yang betul-betul telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan apa? Dhuyufur Rahman. Tamu-tamu Ar-Rahman. Tamunya Ar-Rahman. Ya, jadi jangan bilang, ini sudah tentu ini haji nih. Orang yang pulang jadi TKW, Pak haji. Ya enggak, TKI di Arab Saudi, Pak haji nih. Belum tentu, Pak. Biasa dia sampai 6 tahun jadi TKI, belum tentu dia bisa haji. Jangankan haji, umrah saja belum tentu. Paham sampai di sini, Pak? Begitu. Nabi SAW itu 4 kali umrah, dan semuanya, hampir semuanya, 3 diantaranya Nabi lakukan di bulan Dzulqa'dah. Hebatnya ini bulan Dzulqa'dah ini. Sengaja Nabi pilih bulan tersebut untuk melaksanakan umrah, bulan Dzulqa'dah. Tapi susah sekarang, Pak, karena jamaah haji sudah masuk, makanya semua orang yang umrah di stop. Kenapa? Dikhawatirkan akan meluapnya jamaah. Kemarin waktu umrah, Pak, umrah Ramadan, baru pertama kali umrah Ramadan 2022 itu mengalahkan jumlah haji jamaahnya, mengalahkan jumlah orang haji. Allahu Akbar. Sampai tidak tahu lagi di mana mereka tidur, Pak. Hotel-hotel full semua. Jangankan hotel, Pak, lobinya saja dipakai tidur. Ya, lobinya, lihat, luar biasa. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan ya kita juga bisa mencatatkan nama kita di takdir, apa namanya, di catatan orang-orang Arab bahwa kita pernah ke sana juga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita akan sampaikan sekarang, sudah kita sampaikan, ya, yakni hendaknya kita memperbanyak amalan di bulan Dzulqa'dah ini. Sembari kita berhati-hati juga jangan sampai kita terjatuh dalam dosa di bulan ini, karena dosa akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah akan melipat gandakan pahala seseorang. Makanya di bulan ini juga marilah kita, kalau memang kita memiliki kemampuan untuk berniat apa? Kurban. Di bulan ini, bulan Dzulqa'dah, kita tidak bisa haji, ya, maka usahakan di bulan ini kita sudah ada niat untuk melakukan yakni udhiyah, kurban. Dan pernah ditanyakan, Pak, kepada para ulama, yang mana yang lebih utama? Ada 2 orang, yang satu ikut syarikat berkurban untuk sapi, jadi ikut dia. Mungkin harganya paling mahal 2 juta, Pak, itu, ya enggak? Yang satu berinfak 5 juta. Mulia mana mereka? Para ulama katakan yang mulia adalah yang ikut berkurban. Yang ikut berkurban. Maka kenapa kita tidak boleh melihat dari sisi kuantitas, ya, tapi yang kita lihat di sini adalah kesempatan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melakukan amalan yang mulia ketika itu. Makanya seorang muslim itu harus pintar, cerdas. Mana amalan yang lebih utama untuk keadaan itu. Makanya pentingnya ada ilmu. Ya, pentingnya ada ilmu. Ada orang berinfak, dia belikan beras orang, belikan minyak orang, belikan susu,
apalagi minyak kelapa, minyak tanah, minyak dan seterusnya, 5 juta habis uangnya Pak. Yang satu 1,7 mungkin uangnya Pak. Saya belikan beras ini atau bagaimana? Dia ikut kurban. Maka lebih utama tadi yang 1,7 daripada yang 5 juta. Kenapa? Karena yang 1,7 cerdas dia. Dia memanfaatkan sikon, situasi dan kondisi. Ya, dengan biaya yang sedikit tapi menghasilkan pahala yang lebih besar. Pentingnya orang berilmu. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan ini juga ya, hendaknya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk bisa beramal nanti di bulan Zulhijjah. Jadi prepare ini bulan Zulqa'dah. Ya, kita sudah siapkan semua bacaan Quran kita, zikir kita, artinya dibiasakan. Seperti orang di bulan Sya'ban. Masuk di bulan Ramadan, Sya'ban itu bulan prepare. Untuk apa? Bulan Ramadan. Dan bulan Zulqa'dah itu bulan prepare untuk menghadapi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nanti kita akan sebutkan ini, ada apa di 10 awal bulan Zulhijjah. Nanti insyaallah ada waktunya. Pernah difatwakan, ada pernah orang bertanya Pak sama Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan. Beliau ulama besar yang ada sekarang ya. Beliau adalah ulama besar dan tergabung di dalam anggota ulama besar Hay'ah Kibaril Ulama di Jam'iyah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Namanya adalah Syekh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan. Ada orang pernah bertanya, Syekh, saya ini tidak sempat puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini puasa 6 hari di bulan Syawal Pak adalah amalan yang sangat luar biasa. Kenapa? 6 hari puasa, cuma 6 hari, tapi seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Maka ini orang merasa rugi dia. Saya kayaknya rugi nih, tidak berpuasa ini. Akhirnya bertanya, ini sekarang sudah lewat bulannya Pak. Merasa sedih dia. Bagaimana? Apa solusinya ini? Apa kata beliau? Ulama ini, beliau mengatakan, apakah anda biasa puasa? Iya Syekh, saya biasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa 9 Arafah, biasa 10 Muharram dan seterusnya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kalau begitu silahkan anda berpuasa di bulan Zulqa'dah, mengqadha puasa Syawalnya. Ya, ini menandakan semua saking pentingnya menjaga amalan. Makanya kalau ada orang terbiasa Pak merutinkan suatu amalan, suatu ketika dia tinggalkan, maka dia tetap tercatat seperti orang yang melakukan. Subhanallah. Ya, seperti ada orang yang biasa mungkin berkurban. Ya, dia biasa berkurban. Tapi suatu ketika dia dilanda musibah. Apa ini baru-baru ini? Pandemi. Akhirnya penghasilannya kurang Pak. Ya, maka insya Allah dia tetap tercatat seperti orang yang berkurban. Kenapa? Karena keterbatasan, terkondisikan dengan keadaan sehingga dia tidak melakukan kurban ketika itu. Maka Allah tetap mencatat pahala bagi dia. Allahu Akbar. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita membiasakan diri untuk melaksanakan atau merutinkan ibadah. Utamanya kita mulai dari ibadah-ibadah yang kecil dulu Pak. Ibadah yang dianggap kecil. Apa itu? Zikir pagi dan petang. Ini yang sering saya sampaikan Pak. Ya, jangan pernah kita lewatkan. Apalagi zikir sehabis sholat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tahu nggak keutamaan zikir ini Pak? Seperti orang yang bersedekah.
Setiap subhanallah yang dia keluarkan itu terhitung, tercatat seperti sedekah, orang bersedekah. Makanya kalau kita kismin, Pak, kismin, nggak punya harta, kismin itu miskin akar kuadrat. Ya, makanya kalau kita kurang fulus, kita harus cerdas, Pak, mengakali. Bagaimana caranya? Kita cari dalil, kita cari amalan, kita cari ibadah yang setara, selevel dengan ibadah yang dilakukan orang-orang kaya. Makanya pernah orang miskin protes, bukan protes sih, artinya mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu orang-orang kaya sungguh telah mendahului kami ini masuk surga. Apa kata Nabi? Kenapa mereka? Mereka bisa berinfak dengan harta-harta mereka. Adapun kami tidak ada. Kismin. Kismin. Terus bagaimana ya Rasulullah? Nabi bisik-bisik, Pak. Kalau begitu kau ucapkan subhanallah setelah salat, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadikan itu zikir. Oh, semangat orang-orang miskin ini. Akhirnya diamalkan. Apa yang terjadi, Pak? Dilihat sama orang kaya juga. Ya, ini orang kaya lihat penasaran. Apa nak baca ini orang ini? Dengar-dengar, oh subhanallah, alhamdulillah. Sudah diamalkan juga sama orang kaya. Akhirnya orang-orang miskin mengadu lagi sama Nabi, ya Rasulullah, bocor ini ibadah yang kau perintahkan kepada kami kemarin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika yu'ti fadlullah yu'tihi man yasha. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kepada orang yang Allah inginkan kebaikan. Artinya apa? Kekayaan, zikir, itu semua adalah keutamaan dari Allah, dan Allah akan berikan kepada yang Allah inginkan. Makanya jangan cemburu, Pak. Kalau kita kismin, sabar saja, Pak. Ya, kita sabar saja. Ya, semoga dengan kemiskinan itu bisa membuat kita kurang hisabnya di hari kiamat kelak. Itu mami, Pak, bisa kita harapkan. Ya, hibur diri tak dengan itu dalil. Apa itu? Kalau ada orang kaya yang kita lihat, kita sudah berusaha tapi tetap miskin, maka apa yang ada di benak kita? Ya, mungkin saja Allah inginkan kebaikan kepada kita. Apa itu kebaikannya, Pak? Semoga dengan kemiskinan ini Allah menginginkan kepada kita di hari kiamat kurang hisabnya. Kurang hisab. Tahu hisab enggak? Kalau KPK, biasa orang kaya itu apa namanya? Diperiksa ya. Di audit ya. Iya, di audit dia. Ini kekayaan berapa? 4 miliar. 1 rupiah dari mana? Coba lihat, kalau 4 miliar harta apa, Pak? Ada orang punya uang 4 miliar. 1 miliar lah. 1 miliar itu saya tidak tahu dengan cara apa dihabiskan itu, Pak. 1 miliar. Dan tidak sedikit orang di Indonesia punya uang seperti itu. Bahkan lebih lagi, Pak. Di hari kiamat ditanyakan per rupiahnya. Ditanyakan per rupiahnya, Pak. 1 rupiah ini kau dapat dari mana? Sampai 1 miliar. Habis itu istirahat? Tidak. Ditanya lagi, dikemanakan? Subhanallah. Jadi kalau kita cuma punya harta 8 juta, hibur diri kita, Pak. Hibur. Daripada kita stres, ya enggak? Kita kerja juga sudah terpotong-potong tangan, capek kita ini kerja, nggak bisa dapat 1 miliar. Sudah, hibur diri kita. Apa hiburannya? Mungkin Allah inginkan kita, ya, yakni kebaikan. Apa kebaikannya, Pak? Kurang hisabnya di hari kiamat kelak. Sudahlah, 8 juta nanti tanyakan ya sama Allah. Ini kau 8 juta hartamu, ya. 1 rupiah dari mana? Dari kemanakan? Orang yang 1 miliar, Pak, beda hisabnya dengan yang 8 juta. Ya enggak, Pak? Betul enggak? Di audit 8 juta dengan 1 miliar sama enggak waktunya? Tidak. Mungkin kalau 8 juta cuma ditanya-tanya umum saja. Dari mana tuan 8 juta? Sekian. Oh ya, sudah, pulang. 1 miliar, sini kau. Mana notanya ini? Nota semua. Masya Allah. Rekening korangnya mana semua? Masya Allah. Jadi demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meluangkan waktu kita di
kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.